Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampuh mata kuliah PLP 1 yang saya sebut nama beliau Ibu Dr. Irvin Novita Arifin SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nurain Hasan dari kelas H semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan memaparkan laporan pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP 1 yang sudah saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 7 Suwawa. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu PLP. Nah, pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP 1 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempelajari pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik, pengamatan yang kami lakukan berada di sekolah SDN Negeri 7 Suwawa, tepatnya berada di Jalan Nani Wartabone, Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan akreditasi sekolah yaitu B. Nah, selanjutnya pengamatan ini berlangsung selama 4 hari, yaitu hari Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu. Baik, saya akan menjelaskan kultur sekolah di Sekolah Dasar Negeri 7 Suwawa. Nah, di Sekolah Dasar Negeri 7 Suwawa, budaya yang diterapkan sangat mendukung terciptanya lingkungan yang positif dan kondusif bagi siswa. Nah, sekolah ini mengedepankan budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun yang diharapkan dapat membentuk karakter siswa agar selalu menunjukkan sikap hormat dan ramah dalam berbagai situasi. Nilai-nilai ini diterapkan dalam keseharian, misalnya saat siswa berpapasan dengan orang yang lebih tua, dengan guru, mereka selalu menyapa dengan senyum. Nah, selain itu, kegiatan ibadah bersama yang biasa dilakukan setiap Rabu di lapangan, meskipun belum dilaksanakan pasca libur Lebaran, menjadi bagian dari rutinitas yang turut memperkuat nilai-nilai spiritual di sekolah. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pengecekan kehadiran siswa, doa bersama, dan ulasan materi sebelumnya yang menunjukkan bahwa sekolah ini menekankan pentingnya disiplin dan kebiasaan baik. Suasana kelas di SDN 7 Suwawa sangat mendukung, di mana guru mampu menciptakan lingkungan yang menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, sekolah ini juga menerapkan 5K, yaitu kebersihan, keamanan, keterlibatan, keindahan, dan kekeluargaan yang melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar serta menciptakan suasana kekeluargaan yang erat antara guru dan siswa. Nah, setiap Senin pagi upacara bendera dilaksanakan dengan melibatkan siswa dari kelas 4, 5, dan 6 sebagai petugas. Sementara penggunaan seragam yang sesuai ketentuan seperti seragam merah putih pada hari Senin dan pakaian PMR, pramuka, dan olahraga sesuai hari memberi struktur yang jelas bagi siswa. Nah, disiplin juga menjadi aspek penting yang diterapkan di sekolah ini dengan siswa dan guru menunjukkan kedisiplinan tinggi dalam mengikuti jadwal dan peraturan yang berlaku. Nah, proses belajar mengajar dimulai tepat waktu dengan waktu istirahat yang efektif, dan guru serta siswa dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Secara keseluruhan, suasana belajar di Sekolah Dasar Negeri 7 Suwawa ini terasa tenang, nyaman, dan tertib, di mana kelas yang rapi dan pengelolaan kelas yang baik memungkinkan siswa untuk fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Nah, di Sekolah Dasar Negeri 7 Suwawa, visi dan misi sekolah menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, meskipun sosialisasi mengenai visi dan misi belum berjalan rutin karena penetapan visi dan misi baru dilakukan setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Nah, bagan struktur organisasi sekolah terpasang di dinding ruangan kepala sekolah yang memudahkan akses bagi seluruh warga sekolah. Sementara tiap komponen organisasi memiliki
deskripsi tugas yang jelas yang terletak di ruang guru untuk memastikan pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, sekolah ini juga melakukan sosialisasi program kerja secara berkala yang biasanya dilakukan setiap bulan, kecuali saat bulan Ramadan atau setelah ujian kelas 6. Nah, tata tertib sekolah disampaikan kepada siswa melalui upacara atau apel pagi agar mereka memahami aturan yang berlaku. Dalam aspek sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti papan tulis, spidol, penghapus, infokus, tablet, laptop, serta buku penunjang pembelajaran yang tersedia di setiap kelas dan perpustakaan. Nah, selain itu, bahan habis pakai seperti buku tulis, pulpen, dan tinta juga tersedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah juga sangat mendukung kenyamanan proses pembelajaran dengan ruang kelas untuk setiap tingkat mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah juga memiliki ruang kepala sekolah untuk administrasi kepemimpinan dan ruang guru yang digunakan bersama oleh seluruh tenaga pendidik untuk koordinasi dan administrasi. Meski begitu, sekolah belum memiliki ruang khusus tata usaha sehingga kegiatan administrasi dilaksanakan di ruang kepala sekolah. Nah, perpustakaan tersedia sebagai pusat sumber belajar bagi siswa dan guru. Sementara kantin yang terletak di belakang area perpustakaan menyediakan makanan dan minuman bagi warga sekolah. Nah, lapangan sekolah digunakan untuk kegiatan olahraga, upacara, dan aktivitas luar ruangan lainnya. Namun, fasilitas UKS dan laboratorium masih belum tersedia di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa ini, sehingga kegiatan praktikum terbatas. Untuk tempat ibadah, meskipun belum ada musola di sekolah, siswa tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid terdekat atau menggunakan lapangan sekolah. Nah, untuk toilet tersedia sebanyak 4 unit, di mana 1 toilet guru dan 3 toilet siswa dan siswi di sekolah. Baik, selanjutnya pengelolaan pendidikan. Di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa, pengelolaan pendidikan dilakukan dengan sistematis dan terstruktur di berbagai bidang. Dalam pengelolaan kesiswaan, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilakukan setiap tahun ajaran baru dengan tahapan yang meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, pendaftaran ulang, serta pengumpulan dokumentasi seperti fotokopi rapor TK, ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, dan pas foto siswa. Nah, sekolah juga memiliki pedoman orientasi peserta didik untuk memastikan siswa baru dapat mengikuti orientasi dengan baik yang dilaksanakan selama 6 hari, terdiri dari pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 3 hari pertama dan penguatan dasar serta kesiapan belajar selama 3 hari berikutnya. Untuk mengelola kehadiran siswa, guru kelas bertanggung jawab mengawasi presensi dan mendokumentasikannya. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, kesenian juga aktif diadakan di sekolah ini. Nah, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, dan kesenian juga aktif diadakan di sekolah ini dan dibimbing oleh guru pembina. Nah, selain itu, pelayanan bimbingan konseling untuk siswa dilakukan oleh guru kelas serta fasilitas perpustakaan dan koperasi sekolah tersedia untuk menunjang literasi dan kebutuhan alat tulis. Setiap kelas memiliki jadwal piket yang disusun oleh guru kelas meskipun beberapa kelas belum sempat memajangnya. Nah, dalam pengelolaan kurikulum, jadwal mengajar disusun dalam silabus yang menjadi acuan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Walaupun jadwal kegiatan ekstrakurikuler sudah disusun, penyampaiannya masih secara lisan
belum berbentuk dokumen tertulis. Nah, pengelolaan keuangan di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa ini dilakukan dengan transparansi, ditunjukkan dengan papan informasi keuangan yang diletakkan di luar ruang guru. Sumber pendanaan sekolah berasal dari dana BOS dan sumbangan orang tua siswa yang digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Untuk pengelolaan hubungan masyarakat, informasi disampaikan melalui papan pengumuman di dekat ruang guru dan media pengumuman dan media digital seperti WhatsApp untuk komunikasi cepat dengan orang tua siswa. Nah, pelaksanaan struktur organisasinya tidak dipajang saat observasi. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, daftar inventaris sekolah disimpan dengan rapi di ruang kepala sekolah, dan masing-masing kelas juga memiliki daftar inventaris sarana dan prasarana yang tercatat dalam buku panduan sekolah. Nah, dengan pengelolaan yang tertata ini, Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa terus berusaha menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Baik, pengamatan selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa, peraturan dan tata tertib sekolah diterapkan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Aturan utama mencakup kehadiran tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap sopan terhadap guru dan teman, serta berpakaian rapi. Nah, selain itu, tata tertib umum, setiap kelas memiliki tata tertib yang disampaikan langsung oleh guru untuk menjadi panduan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Nah, di sisi lain, guru juga memiliki tata tertib yang harus dipatuhi seperti kedisiplinan dalam mengajar, datang tepat waktu, serta menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tata tertib siswa disampaikan secara langsung oleh guru untuk memastikan siswa teratur, patuh, dan memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, untuk mengatasi pelanggaran terhadap tata tertib, sekolah memberikan sanksi berupa teguran lisan sebagai bentuk peringatan agar siswa menyadari kesalahan mereka tanpa harus diberi hukuman berat. Guru di setiap kelas juga melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa tata tertib dijalankan dengan baik, sehingga siswa mematuhi aturan yang berlaku setiap harinya. Baik, pengamatan selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan seremonial yang ada di sekolah. Nah, di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa ini, ketepatan waktu dalam pelaksanaan upacara bendera dan rapat menjadi perhatian penting, meski saat observasi masih ditemukan beberapa siswa yang datang terlambat saat upacara. Nah, kelengkapan atribut sekolah juga diperiksa oleh guru secara berkala dan sebagian besar siswa sudah mengenakan seragam lengkap seperti seragam merah putih, dasi, topi, sepatu, dan kaos kaki. Meskipun demikian, ada beberapa siswa yang lupa mengenakan topi. Nah, kehadiran siswa dan guru dalam upacara atau rapat umumnya cukup baik dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan rapat, prinsip musyawarah mufakat diterapkan di mana keputusan diambil berdasarkan diskusi bersama, terutama terkait dengan keperluan siswa dan kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu, guru dan siswa aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi dan pesantren kilat di bulan Ramadan, yang menunjukkan semangat siswa. Dalam kegiatan bertema adat, budaya, atau keagamaan, siswa juga berpakaian sesuai dengan jenis kegiatan, seperti saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di mana siswa mengenakan pakaian profesi sesuai arahan dari guru. Baik, pengamatan selanjutnya yaitu tentang intrakurikuler, di mana di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa ini kegiatan intrakurikuler dilaksanakan secara teratur dengan mata pelajaran seperti IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, PJOK, serta Seni dan Budaya. Jadwal
pelaksanaan intrakurikuler ini tercatat dengan rapi dan ditempelkan di setiap kelas sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran harian. Nah, pembinaan kegiatan intrakurikuler dilakukan oleh wali kelas masing-masing dengan guru yang bertugas membimbing siswa untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai, di mana tidak semua guru di sekolah menjadi pembina intrakurikuler. Umumnya hanya guru yang juga bertugas sebagai wali kelas yang aktif dalam pembinaan. Setiap peserta didik diwajibkan untuk mengikuti kegiatan intrakurikuler sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar dengan pengecualian bagi siswa yang memiliki alasan tertentu seperti sakit atau kondisi khusus yang dapat diterima. Baik, pengamatan selanjutnya yaitu mengenai ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa. Nah, kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara aktif, di mana mencakup bidang olahraga, kesenian, kepramukaan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat, meskipun jadwalnya masih disampaikan secara lisan dan belum terdokumentasi secara tertulis. Nah, pembinaan ekstrakurikuler dilakukan oleh masing-masing guru pembina yang bertanggung jawab terhadap bidang kegiatan yang diasuh. Nah, semua guru di sekolah turut menjadi pembina ekstrakurikuler sesuai dengan bidang keterampilan atau kegiatan yang mereka kuasai. Nah, seluruh peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat dari masing-masing peserta didik sebagai bagian dari pengembangan diri di luar kegiatan intrakurikuler. Baik, pengamatan selanjutnya yaitu mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa ini, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif dilaksanakan untuk membentuk karakter siswa, seperti sebelum masuk kelas siswa melakukan kegiatan baris berbaris di lapangan. Nah, ketertiban siswa diperhatikan melalui pemeriksaan kelengkapan seragam, kerapian rambut dan kuku, serta kebersihan pakaian. Nah, salah satu pembiasaan yang diterapkan sekolah adalah mencium tangan guru sebelum dan sesudah pembelajaran sebagai wujud penghormatan. Nah, siswa juga dibiasakan membuang sampah pada tempatnya serta dilatih untuk bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan saat kegiatan belajar mengajar. Baik, itu saja pemaparan laporan dari saya. Selanjutnya dari pengamatan yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa selama kegiatan berlangsung di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa itu dapat disimpulkan bahwa sekolah ini memiliki lingkungan belajar yang cukup baik dan kondusif untuk mendukung proses pendidikan. Secara umum, seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, hingga siswa, menunjukkan kerjasama yang harmonis dan aktif dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan sekolah lainnya. Nah, dari segi manajemen sekolah, kepala sekolah memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengarahkan jalannya kegiatan pendidikan. Nah, beliau menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas namun terbuka terhadap saran dan masukan. Nah, guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 7 Suawa ini juga memiliki tanggung jawab tinggi dan berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Nah, itu saja dari saya. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.